Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selamat pagi. Ya, semangat semua ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah semua masuk ya. Baik anak-anak, sembari menunggu ibu mempersiapkan LCD, ibu persilahkan anak-anak membaca buku paketnya halaman 30. Silakan. Baik anak-anak, ibu sudah selesai mempersiapkan LCD-nya, dan pada pertemuan kali ini ibu sudah mempersiapkan sebuah cuplikan video. Nah, mari kita amati bersama-sama video tersebut. Baik anak-anak, kita sudah bersama-sama menonton cuplikan video tersebut. Nah, anak-anak sekalian, ada yang mau mengungkapkan apa saja informasi yang didapat dari cuplikan video tersebut? Silakan, Mas Anton. Video tersebut tentang kondisi Madinah sebelum Islam, Bu. Ya, benar sekali. Video tersebut merupakan cuplikan tentang kondisi Madinah sebelum Islam datang. Lalu ada yang mau menyebutkan bagaimana kondisi Madinah sebelum Islam datang? Ya, silakan, Mbak Ani. Terdiri dari suku-suku, Bu. Ya, benar sekali. Kota Madinah sebelum Islam datang itu belum ada pemerintahan yang menguasai, namun dikuasai oleh suku-suku. Kemudian ada yang mau menjelaskan bagaimana hubungan antara suku-suku yang ada di Madinah sebelum Islam datang. Silakan, Mas Doni. Selalu terjadi perang saudara, Bu. Ya, baik. Baik anak-anak, setelah kita menonton cuplikan tersebut, apa hubungannya video cuplikan video tersebut dengan pembelajaran kita hari ini? Baik, ada hubungannya video tersebut dengan pembelajaran kita hari ini, bahwa pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang kondisi Madinah sebelum Islam. Lalu apa saja tujuan pembelajarannya? Yang pertama yaitu kita bersama-sama bisa menjelaskan kondisi kepercayaan masyarakat Madinah sebelum mengenal Islam. Yang kedua, dapat menjelaskan kondisi sosialnya. Yang ketiga, dapat menjelaskan kondisi ekonominya. Dan yang keempat, dapat menjelaskan kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam datang.
Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kota Madinah. Kota Madinah sebelum Islam datang dikenal dengan kota Yathrib. Hal ini merujuk pada nama orang yang pertama mendatangi tempat tersebut, yaitu bernama Yathrib bin Konyah. Siapa itu Yathrib bin Konyah? Yathrib bin Konyah merupakan salah satu pengikut Nabi Nuh yang selamat dengan menaiki bahtera kapal dari Nabi Nuh. Nah, kemudian Yathrib juga pernah ditinggali oleh suku Amalikoh. Nah, suku Amalikoh ini pernah mendiami Yathrib setelah pengikut Nabi Nuh itu bermigrasi ke Jufah. Dan kemudian Yathrib juga disambangi oleh kaum Yahudi. Nah, kaum Yahudi ini datang pada abad ke-1 dan abad kedua. Nah, Yahudi datang ke Yathrib itu bertujuan untuk menghindari dari serangan Romawi. Karena apa? Karena karena golongan Yahudi dianggap sebagai pemberontak. Selain didiami oleh bangsa Yahudi, Yathrib juga didiami oleh bangsa Arab. Hal ini karena hancurnya bendungan Maghrib. Dan kemudian bicara tentang kota Yathrib, kota Yathrib terletak 300 mil sebelah utara Mekah. Dan kota Yathrib adalah kota yang subur, kemudian banyak sekali tumbuh pohon kurma, kemudian juga dikelilingi oleh gunung berbatuan, dan di sana juga terdapat banyak lembah yang dikenal dengan istilah wadi. Baik anak-anak, Ibu sudah menjelaskan ya sedikit mengenai kota Madinah. Nah, selanjutnya Ibu mengajak kalian untuk bersama-sama mendiskusikan tentang kondisi Madinah sebelum Islam datang, baik kondisi kepercayaannya, kondisi sosial, kondisi ekonomi, maupun juga kondisi politik. Nah, kemudian Ibu juga sudah membagi kalian menjadi 6 kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang. Dan kemudian apa tugas kalian? Nah, tugas kalian yang pertama yaitu mendiskusikan bersama mengenai kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang, baik itu kondisi kepercayaannya, kondisi sosial, ekonomi, dan politiknya. Nah, kemudian kalian coba uraikan apa yang melatari belakangi kondisi-kondisi itu muncul, dan kemudian konsep ide-ide tersebut menjadi sebuah ide yang dituangkan dalam mind mapping. Ibu sudah mempersiapkan kertas-kertasnya, jadi anak-anak sekalian, kalian bisa menuangkan ide-ide tersebut dalam bentuk mind mapping. Dan setelah kalian membuat mind mappingnya, Ibu persilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil mind mappingnya di depan kelas. Lalu teman-teman lain yang tidak bergiliran untuk mempresentasikan di depan kelas, Ibu persilahkan untuk memberikan tanggapan kepada teman-teman kalian yang sedang mempresentasikan di depan kelas. Baik itu ya anak-anak sekalian. Nah, untuk perwakilan kelompok silakan mengambil kertas karton yang telah Ibu persiapkan. Oke, waktu selanjutnya Ibu persilahkan kalian untuk berdiskusi bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, baik. Oh ya, untuk tempat duduknya, kelompok pertama duduk di sebelah sini, kelompok kedua duduk di sebelah sini, kelompok 3, belakangnya kelompok 3 ada kelompok 4, kemudian kelompok 5, dan samping kelompok 5 ada kelompok 6. Baik anak-anak, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan membahas tentang mengenai kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang, kemudian dibentuk dalam mapping. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Oke, silakan. Bagaimana kelompok 1? Sudah sampai mana? Pusat, Bu. Ya, nanti setelah kalian sudah membuat cabang di bagian kondisi sosial, nah kemudian kalian buat cabang lagi, kalian jelaskan bagaimana kondisi sosialnya. Nah, kalian cukup tampilkan poin-poinnya saja, tidak usah secara utuh kalian tuliskan, namun kalian tuliskan poin-poinnya saja ya.
Baik, ada yang bisa dibantu? Kelompok 2? Oh, ini boleh dibuat bebas kita Ya. kan? Nah, jadi PP-nya Ibu pasrahkan kalian boleh sekreasi mungkin, kalian boleh tentuin warna ataupun apa. Baik anak-anak, Ibu rasa sudah cukup ya waktu kalian untuk berdiskusi bersama serta membuat mind mappingnya. Nah, sekarang giliran setiap kelompok yaitu untuk unjuk diri mempresentasikan hasil mind mappingnya di depan kelas. Untuk giliran pertama, Ibu persilahkan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil mind mapping yang telah dibuat. Silakan kelompok 1. Baik anak-anak, kita sudah bersama-sama melihat ya hasil dari mind mapping dari masing-masing kelompok. Nah, kemudian saatnya Ibu mengajak perwakilan kelompok untuk menempelkan hasil mind mappingnya di depan kelas. Silakan. Baik anak-anak, kita sudah melihat semua hasil mind mapping dari setiap kelompok yang sudah ditempelkan di depan kelas. Nah, kemudian Ibu mengajak kalian untuk mengapresiasi, menghargai karya teman kalian yang berupa mind mapping dengan memberikan bintang. Nah, Ibu sudah mempersiapkan bintang. Nah, Ibu mempersiapkan 6 bintang. Jadi, masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 bintang dan kemudian bintang itu kemudian ditambah di bawah mind mapping dari teman kalian yang sudah ditempelkan di depan kelas. Karena alhamdulillah semua bintangnya sudah ditempelkan di bawah hasil mind mapping dari setiap kelompok. Nah, alhamdulillah semuanya hasil mind mappingnya mendapatkan bintang yang sama dengan jumlah yang sama. Nah, dengan tujuan ini, lalu apa tujuan Ibu mempersilahkan kalian untuk menempelkan bintang ini kepada kelompok lain agar kalian terbiasa untuk menghargai dan mengapresiasi karya orang lain. Dengan hal ini juga untuk membiasakan diri kalian agar tidak memiliki sifat yaitu iri, kemudian dengki maupun sifat sombong. Dan sehingga Ibu mengajak kalian untuk sama-sama menghargai karya dari orang lain dengan menempelkan bintang ini sebagai wujud kalian menghargai karya orang lain. Baik anak-anak, kita sudah bersama-sama mendiskusikan tentang kondisi Madinah sebelum Islam datang, baik itu kondisi keagamaan, kepercayaannya, kemudian kondisi ekonomi, kondisi politik, maupun kondisi sosialnya. Kita sudah bersama-sama mendiskusikan, kemudian menyajikannya dalam bentuk mind mapping, kemudian mempresentasikan. Nah, Ibu akan memberikan sedikit ya tambahan materi mengenai kondisi Madinah sebelum Islam datang. Tambahan materi yang pertama yaitu mengenai kondisi kepercayaannya. Nah, sebelum Islam datang ke Madinah, beberapa masyarakat Madinah sudah menganut kepercayaan maupun agama. Lalu, apa saja kepercayaan dan agama yang telah dianut oleh masyarakat Madinah sebelum Islam? Ada yang mau menyebutkan? Ya, silakan. Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga pagan. Ya, benar sekali. Kepercayaan ataupun agama yang sudah dianut masyarakat Madinah sebelum Islam yaitu yang pertama adalah agama Yahudi. Nah, agama Yahudi ini dibawa oleh imigran dari utara sekitar abad 1 dan 2. Nah, mereka datang ke Yathrib itu untuk menyelamatkan diri mereka dari kekuasaan cengkraman Romawi. Nah, mengapa? Karena bangsa Yahudi dianggap sebagai pemberontak. Nah, dan adapun beberapa suku di Yathrib yang menganut agama Yahudi seperti Bani Nazir, Bani Gafatan, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Nah, selain agama Yahudi, penduduk Madinah sebelum Islam juga sudah memeluk agama Nasrani. Nah, penganut agama Nasrani di kota Yathrib ini masih tergolong minoritas. Adapun suku yang menganut agama Nasrani yaitu dari Bani Najran.
Bani Najran ini memeluk agama Nasrani pada tahun 343 Masehi. Nah, agama Nasrani ini masuk ke kota Yatsrib itu ketika ada misionaris Kristen yang diutus oleh Kaisar Romawi untuk menyebarkan agama ke kota Yatsrib. Nah, selain agama Yahudi maupun agama Nasrani yang telah dianut oleh penduduk Yatsrib, ada pula agama yang dianut menurut keyakinan para kaum Quraisy yang ada di Mekah, yaitu kepercayaan pagan. Lalu apa itu kepercayaan pagan? Nah, kepercayaan pagan adalah kepercayaan akan kekuatan alam maupun kekuatan dari benda-benda. Nah, alasan mereka mengikuti kepercayaan pagan ini karena mereka memandang bahwa kaum Quraisy itu adalah penjaga rumah Allah, Baitullah. Yang kedua yaitu pembahasan tentang kondisi sosial. Nah, sebagaimana yang telah ditayangkan dalam video di awal bahwa kondisi Madinah sebelum Islam masih banyak terdiri dari suku-suku. Adapun suku-sukunya yang pertama yaitu suku Aus dan suku Khosraj. Nah, pada awalnya kedua suku itu adalah dua saudara kandung, anak dari Harits bin Salabah. Namun keduanya terpecah dan saling berperang, dan salah satu perang yang terkenal yaitu perang Bu'ats. Lalu, apa penyebabnya kedua suku tersebut saling berperang? Yaitu karena ada adu domba antara suku Khosraj dan suku Aus yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Peperangan antara suku Aus dan suku Khosraj ini berlangsung kurang lebih 120 tahun lamanya, dan mereka pun juga memiliki daerah kekuasaan masing-masing. Bila mana suku Aus mendiami wilayah pertanian yang kaya di Madinah, sedangkan suku Khosraj ini mendiami wilayah yang kurang subur di Madinah. Pada tahun 10 pada kenabian Nabi Muhammad, terjadi perang saudara antar dua suku tersebut. Nah, kemudian dalam peperangan itu dimenangkan oleh suku Khosraj. Kemenangan suku Khosraj ini mendapat bantuan dari Bani Nadir dan Bani Qainuqa yang berasal dari bangsa Yahudi. Begitu pula suku Aus juga mendapatkan bantuan dari bangsa Yahudi, yaitu mendapat bantuan dari Bani Quraisyah. Kekalahan suku Aus, artinya suku Aus mengirim dua utusan, yaitu Iyas bin Mu'az dan Anas bin Rafi untuk ke Mekah. Adapun tujuan mereka untuk datang ke Mekah adalah untuk meminta bantuan kepada kaum Quraisy. Mereka sempat bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah pun juga sempat berbincang-bincang dengan kedua orang tersebut. Lantas pada saat itu Iyas bin Mu'az tertarik dengan ajaran agama yang disampaikan Nabi Muhammad. Namun Anas bin Rafi mengingatkan bahwa tujuan awal mereka datang ke Mekah yaitu untuk meminta bantuan dari Bani Quraisy. Nah, kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk bertemu dengan pembesar kaum Quraisy. Namun apa daya, permintaan itu ditolak oleh kaum Quraisy karena pada saat itu kaum Quraisy sedang sibuk untuk menyegah penyebaran dari agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sehingga keduanya kembali lagi ke Madinah dengan tangan kosong. Nah, kemudian terjadi lagi peperangan antara suku Aus dan suku Khosraj, dan itu adalah peperangan terakhir di antara keduanya. Karena apa? Karena antara suku Aus dan suku Khosraj ini sudah banyak yang menganut agama Islam, sehingga akhirnya jadinya suku Aus dan suku Khosraj ini pada akhirnya bisa berdamai setelah Islam datang. Kemudian suku lain yang ada di Yatsrib yaitu ada bangsa Yahudi. Kemudian suku lain yang ada di Yatsrib itu ada bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi ini terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Nah, lalu bagaimana hubungan antara ketiga kabilah besar tersebut? Nah, hubungannya kadang juga tidak erat, bahkan kadang juga terjadi perang saudara. Dan ketiga kabilah tersebut juga memiliki daerah kekuasaan masing-masing. Bila mana suku Nazir itu menempati daerah Aliyah sekitar 2-3 mil selatan Madinah.
Kemudian suku Quraisyah ini menempati daerah Mosul sekitar beberapa mil dari Madinah, sedangkan suku Qainuqa ini mendiami di dalam kota Madinah. Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi. Seperti yang telah Ibu jelaskan di materi tentang kota Madinah, bahwa kota Madinah itu adalah kota yang subur. Lalu ada yang mau menyebutkan apa saja mata pencarian masyarakat Madinah sebelum Islam? Ya, silakan. Petani dan pedagang. Ya, benar sekali. Mata pencarian masyarakat Madinah sebelum Islam itu yaitu dari sektor pertanian maupun dari sektor perdagangan, dan penghasilan terbesarnya itu diperoleh dari kurma maupun dari anggur. Nah, namun dalam sektor perekonomiannya itu dikuasai oleh orang-orang dari bangsa Yahudi, yaitu bangsa Qainuqa. Nah, salah satu pasar yang terkenal di Madinah sebelum Islam itu ada pasar Qainuqa. Nah, pasar Qainuqa ini dalam kesehariannya itu masih dalam jual belinya masih banyak sekali menyimpang dari ajaran Islam, itu masih banyak sekali bercampur dengan riba dalam jual belinya. Baik, pembahasan yang keempat yaitu mengenai kondisi politiknya. Nah, seperti yang telah Ibu tampilkan pada video awal, bahwa kota Madinah sebelum Islam datang itu tidak ada pemerintahan yang mengaturnya, sehingga kekuasaannya itu berada di tangan suku-suku, dan suku yang terkuatlah yang berkuasa. Dan karena banyak sekali ada suku-suku di Yathrib, sehingga sering terjadi perperangan antar suku. Nah, itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian setelah ini Ibu mengajak kalian untuk bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, ada yang mau mengungkapkan kesimpulan pembelajaran hari ini? Di Ya, Madinah silakan. sebelum Islam sering terjadi pertikaian antar suku. Ya, baik sekali. Kemudian ada lagi yang mau menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Sebelum Islam datang telah menganut beberapa kepercayaan. Baik sekali kesimpulan dari teman-teman. Ibu sedikit menambahi bahwa keadaan Madinah sebelum Islam datang penuh diwarnai dengan adanya perbedaan, baik itu perbedaan budaya maupun perbedaan kepercayaan. Lantas dengan adanya perbedaan itu, kita bukan untuk menyombongkan diri kita ataupun kita dapat memusuhi golongan lain yang berbeda dengan kita, namun dengan adanya perbedaan tersebut kita dapat melatih diri kita untuk saling menghargai dengan golongan lain yang berbeda dengan kita. Nah, itu manfaat positif yang dapat kita ambil dalam kisah kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, untuk menambah wawasan kalian tentang materi yang pelajari hari ini, Ibu sudah mempersiapkan tugas. Nah, tugas tersebut silahkan kalian kerjakan individu. Kemudian pertemuan selanjutnya silahkan dikumpulkan. Baik, itu anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.